Kalau kita bicara tentang kesehatan, sebenarnya topik kesehatan ini sangat-sangat luas ya, sangat-sangat luas dan kita mau bahas yang mana itu apa namanya ya, terlalu panjang gitu kan. Tapi saya akan bagi dua saja. Saya akan bagi dua, kesehatan yang sifatnya ruhiyah ya, kesehatan yang sifatnya ruhiyah dan kesehatan yang sifatnya non ruhiyah, dan dua-duanya adalah kekuatan ya tubuh seseorang atau kesehatan tubuh seseorang. Maka kita perlu pahami ini ya dengan baik, sehingga nanti di dunia barat ya, dunia barat kita tahu bahwa mereka tidak bisa mencampur adukan ini gitu kan, karena menurut mereka ya dia dua hal yang terpisah gitu kan. Makanya konsep materialisme dalam dunia barat itu sangat kental di sana, dan saya pribadi sebagai lulusan kurikulumnya pengobatan barat khususnya gitu kan, ada baiknya pastinya ya, cuman sisi lain yang kita lihat secara Islam itu nggak dapat di situ gitu kan. Maka lagi-lagi saya katakan, dalam Islam sebenarnya sudah ada tuntunannya itu semua, dan kalau tuntunan itu kita kerjakan ya, atau mungkin kita aplikasikan dalam hidup kita, sebenarnya sudah banyak urusan yang selesai. Bahkan ada seorang ulama pernah menyebutkan nih, kalau orang-orang soleh ya, orang-orang soleh yang menjaga keimanannya, menjaga akidahnya ya, dan menjaga apapun keimanan khususnya itu, mereka kemudian berpraktek ya sebagai peruqyah ya. Berpraktek maksudnya melebur ke masyarakat untuk menyampaikan pesan-pesan agama ini. Maka sebenarnya bisa jadi orang-orang kesehatan atau dokter-dokter itu akan mulai banyak nggak ada kerjaan, karena memang sebagian besar penyakit-penyakit yang kita lihat saat ini sebenarnya adalah penyakit ruhiyah atau penyakit hati atau penyakit kolbu, yang itu memang terapinya adalah dengan Al-Quran. Anda bayangkan dulu sekalian ya, subhanallah ya, saya sendiri bukan peruqyah ya, tapi saya belajarlah tentang ilmu itu, dan lingkungan saya pun adalah lingkungan teman-teman peruqyah juga, dan itu memang disebutkan oleh mereka banyak sekali penyakit-penyakit yang itu Masya Allah ya, itu ternyata ketika dibacakan Al-Quran, ketika diruqyah, di berbagai macam apa namanya kalimat-kalimat ruqyah dari Nabi SAW, itu ternyata penyakit-penyakit tersebut bisa hilang gitu kan ya, subhanallah ya. Jadi kita harus akuin ini gitu kan, kita harus akuin dan yakini sebagai salah satu bagian dari kehidupan, yang mana penyakit tadi sebenarnya bukan berasal dari penyakit non fisik atau penyakit fisik, maaf ya, seperti itu ya. Maka apa tuh namanya, kalimat atau kata yang sering kita dengar ya zaman dulu, mens sana in corpore sano, bahwa dalam tubuh yang kuat terdapat jiwa yang sehat, itu ya keliru total kalau kita bahasnya dalam Islam ya. Keliru total kalau kita bahasnya dalam Islam ya. Kenapa keliru total? Karena Rasulullah SAW sudah jelaskan dalam hadis ya, yang sering kita baca di kitab Arba'in Nawawi, yang bunyi awalnya adalah halalu bain wal haramu bain wa bainahuma musytabihat. Jadi di bawahnya lagi hadis tersebut menjelaskan bahwa ala wa inna fil jasad mudghah, kata Nabi. Ketahuilah dalam tubuh manusia terdapat segumpal daging ya. Kalau daging itu baik, baiklah semua; daging itu rusak, rusaklah semua. Maka daging itu adalah kolbu. Maka dalam Islam, kata kunci kesehatan raga itu dan ruh juga adalah sehatnya kolbu ya, sehatnya hati, sehatnya iman, sehatnya pikiran, sehatnya emosi. Dan Nabi sudah mencontohkan itu semua ya. Nabi sudah mencontohkan itu semua, maksudnya dari berbagai hal yang beliau jalani dengan para sahabat-sahabat radhiyallahu anhum ajmain, itu sudah sangat jelas ya, dan kita bisa ambil faedah dari situ semua.